Shalom, pemirsa dimanapun berada, saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan yang terdapat di kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya di sini adalah Zakeus. Nah, kalau kita lihat cerita di kisah Lukas pasal 19 ini, ada seorang Zakeus, dia sudah lama menunggu kedatangan Yesus. Dan pada saat itu Yesus berada atau dalam perjalanan ke Yeriko, dan tiba di Yeriko dia sudah sangat semangat karena sudah mendengar informasi bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati, bahkan isu-isu yang terakhir Yesus mau mengampuni orang yang berdosa. Dan saat ini Zakeus memiliki kerinduan untuk bisa bertemu dengan Yesus karena dia tahu tidak ada teman, tidak ada sahabat, bahkan banyak orang yang sangat membencinya. Hanya satu harapan dia mau mencari sahabat sejati dan dia bertemu dengan Yesus. Dan pertemuannya ini bukanlah hal yang mudah. Dia harus melewati begitu banyak orang, banyak sekali orang yang menantikan Yesus di sana. Dan ternyata banyak orang yang tidak senang kepada Zakeus. Pada saat Zakeus mau masuk ke kumpulan itu, tidak hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah, sehingga Zakeus selalu disisihkan. Sehingga dia punya pemikiran, saya harus duluan tiba di depan, saya harus naik pohon untuk menunggu Yesus. Saat berjalannya Zakeus, dia menunggu di sana sambil dia merenungkan. Begitu banyak kesalahan dia. Begitu banyak orang yang tidak suka kepadanya. Di atas pohon dia merenung dan dia punya harapan satu-satunya adalah bertemu dengan Yesus. Singkat cerita, akhirnya Yesus pun bersama dengan murid-muridnya dan juga rombongan yang banyak melewati pohon itu. Dan pada saat itu juga Yesus juga berhenti tepat di bawah pohon Zakeus. Dan di situ Tuhan katakan, Zakeus, di ayat yang kelima, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini adalah kata-kata yang penuh makna, yang membuat semangat. Zakeus sudah lama menunggu, tapi pada saat ini Yesus sendiri mau menumpang ke rumahnya. Pada saat dalam perjalanan. Ini di dalam komentar Alkitab katakan bahwa dia mulai merenungkan dan dia punya kerinduan untuk bertobat. Sehingga tiba di rumahnya Zakeus, dia punya satu di situ bukti pertobatan. Bukti pertobatannya adalah setengah dari hartanya akan dia jual dan dibagikan kepada orang miskin. Dan apabila ada yang dia tipu, 4 kali lipat akan dibayarkan. Sungguh luar biasa pertobatan daripada Zakeus. Dan Yesus katakan bukan hanya Zakeus yang selamat saat itu. Di ayat yang ke-9, semua orang yang ada di dalam rumah Tuhan selamatkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Zakeus ini, pemirsa sekalian? Zakeus mau bertobat dan mau membuktikan pertobatannya, dan banyak yang diselamatkan. Istrinya Tuhan selamatkan. Dan ini menjadi pergumulan sebagai seorang suami. Semoga suami-suami yang ada di rumah tangga masing-masing menjadi berkat. Dan sehingga karena ada suami dalam rumah tangga, istri, anak-anak Tuhan selamatkan. Karena ada saya di jemaat, karena ada saya di tempat pekerjaan, Tuhan selamatkan semua rekan kerja saya. Semoga itu harapan kita, sama seperti Zakeus, walaupun dia dipandang sebelah mata oleh orang banyak, namun dia punya pengharapan. Dan Yesus menerima dia sebagai domba yang hilang. Dan Zakeus dan Tuhan Yesus menjadi sahabat yang baik. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati.